Hai hai hai, kita berjumpa kembali anak-anak. Masih bersama dengan saya, Pak Bawor. Salam sehat, semangat, dan ceria. Semoga kita semua selalu terhindar dari wabah virus yang sedang melanda dunia. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran ketiga. Sekarang siapkan buku dan alat tulis kalian. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekarang simaklah tayangan berikut. Sejak pagi hingga siang hari, hujan turun. Sore ini hujan telah reda, cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Beno, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung. Bersiap sedia jika sewaktu-waktu hujan turun kembali. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan vanila. Sekarang bacalah percakapan Siti dan teman-teman berikut. Kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Pak, melihat kue suguhan Siti, saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Ide yang bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan. Setuju. Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti. Iya, Siti yang bertugas menjelaskan. Yuk kita mulai belajar. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Mula-mula, Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar seperti berikut. Lalu, Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar seperti berikut. Sekarang bandingkan potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Siti memotong setiap 1/2 bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian sama besar seperti berikut. Sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Lalu, bandingkan 3/4 bagian kue coklat dan 3/3 bagian kue vanila. Siti memotong setiap 1/3 bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kue vanila menjadi 6 bagian seperti berikut. Sekali lagi, bandingkan potongan-potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dengan 1/6 bagian kue vanila. Lalu, bandingkan 2/4 bagian kue coklat dengan 2/6 bagian kue vanila. Lalu, bandingkan 3/4 bagian kue coklat dan 3/6 bagian kue vanila. Terakhir, bandingkan 4/4 bagian kue coklat dengan 4/6 bagian kue vanila. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah paham?
Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Apakah kesimpulannya? Mari kita amati sekali lagi. Perhatikan lambang bilangan pecahan beserta potongan kue coklat dan kue vanila berikut. Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama, yaitu 1. Namun, bilangan penyebutnya berbeda-beda. Jadi, untuk pecahan dengan angka pembilang sama, makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Senangnya hati Udin telah belajar tentang membandingkan pecahan berpembilang sama. Mereka beristirahat sejenak sambil menyantap kue hidangan dari Siti. Setelah beristirahat, mereka kembali belajar bersama. Mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia. Di rumah Siti banyak koran. Orang tua Siti berlangganan koran setiap hari. Artikel berita di koran akan dibawa ke sekolah sebagai tugas per kelompok. Siti sekelompok dengan Lani dan Dayu. Udin sekelompok dengan Beni dan Edo. Setiap kelompok diminta membawa 2 buah artikel. Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama. Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya, hijau adalah kata khusus dari warna. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya, cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Berikut artikel yang mereka temukan. Dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca itu dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain 1. Flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. 2. Mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. 3. Sesak napas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas. Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. 1. Menjaga kebugaran tubuh. Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. 2. Hindari kontak langsung sinar matahari. Gunakan pakaian dengan lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. 3. Gunakan masker. Di sekitar kita banyak debu. Sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada. Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Sudahkah kamu membaca artikel koran yang ditemukan oleh Siti, Lani, dan Dayu? Temukan istilah khusus pada artikel tentang dampak perubahan cuaca. Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal. Diskusikan bersama temanmu. Tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut. Siti dan teman-teman telah menyelesaikan semua tugas dari sekolah. Tak terasa hari sudah makin sore. Meskipun masih mendung, Lani, Dayu, Beni, Udin, dan Edo pamit pulang. Tak lupa bersalaman dengan Ibu Siti. Masih ingatkah kamu dengan tari burung kutilang yang telah dipelajari sebelumnya? Ikuti petunjuk berikut untuk berlatih tarian burung kutilang. 1. Gerakan ini sesuai bait pertama teks lagu Burung Ketilang. Gerakan miring kepala ke kiri, tengah, dan ke kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. 2. Gerakan ini sesuai bait kedua teks lagu Burung Ketilang. Gerakan menganggukkan kepala. 3. Gerakan ini sesuai bait ketiga teks lagu Burung Ketilang. Kepala menoleh ke kiri,
ke tengah, dan ke kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. 4. Gerakan ini mengulangi gerakan nomor 2. Gerakan ini sesuai bait 4 teks lagu Burung Ketilang. Gerakan menganggukkan kepala. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan badan, menjaga kebersihan lingkungan sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Dadah!